Beberapa tahun yang lalu, Yuda dan pacarnya, Manda, memutuskan untuk mengunjungi sumber mata air mawar wangi saat senja mulai turun. Mereka merasa terlambat dan Manda menyatakan, "Wah, kita datang terlalu sore." Ucap Manda yang merasa kedatangannya terlambat waktu menuruni jalan setapak di sumber mata air. Yuda hanya tersenyum kecil mendengar ucapan Manda. Digandengnya tangan Manda seraya berkata, "Kan enak sudah sore, kita mandi sekalian." Mendengar ucapan itu Manda ikut tertawa. "Kalau begitu kita langsung berendam saja." Petik 2 titik. Tidak berapa lama kemudian kedua remaja di ambuk asmara tersebut sudah tampak berendam di sejuknya air sumber mata air. Tanpa sadar keduanya bergerak mendekat ke arah pohon beringin yang ada di tengah pemandian. "Jangan ke situ Yud," bisik Manda yang ditarik oleh Yuda. "Takut," kata Manda. Hati Manda entah kenapa merasa tidak nyaman melihat pohon beringin besar yang kelihatan menyeramkan di tengah rerimbunan pepohonan. "Apanya sih yang ditakutkan?" jawab Yuda pendek. Tangannya dengan cepat memeluk tubuh Manda yang sebenarnya merasa ketakutan. Entah karena melihat sikap Yuda yang terlihat berani, keduanya pun akhirnya terus bercanda di bawah pohon beringin tersebut. Tiba-tiba di mulut Yuda tersenyum nakal. "Ada apa sih?" Manda merasa penasaran. "Aku kencing di celana, dan sekalian ku arahkan di akar beringin tadi," kata Yuda sambil tertawa. Manda yang mendengar ucapan itu segera mendorong tubuh Yuda menjauh. "Ih, jorok." Yuda hanya tertawa saja mendengar ucapan Manda. Tak lama kemudian keduanya beranjak keluar dari pemandian dan berjalan ke arah tempat bilas yang membentang di bawah sumber mata air. Di bawah guyuran air yang mengalir pelan tersebut keduanya kembali bercanda. Melihat tubuh Manda yang basah kuyup terkena guyuran air, entah kenapa tiba-tiba timbul nafsu pada diri Yuda. Tangannya pun segera bergerilya di tubuh Manda yang molek. Manda hanya tersenyum malu namun tidak menolak tangan Yuda yang mulai nakal tersebut. Keduanya asyik bercanda tanpa menghiraukan waktu yang menjelang malam. Tiba-tiba terdengar teriakan ketakutan dari Manda, "Ular-ular!" Spontan Yuda menoleh dan melihat ke arah yang ditunjuk Manda. Ia seakan melihat sesosok makhluk kecil panjang berwarna kuning melintas di bawah air. Tubuhnya terlihat meliuk-liuk di dalam air yang jernih. "Bukan, itu ikan," kata Yuda mencoba menenangkan diri karena ia juga merasa takut. Ia kemudian segera mengajak Manda untuk keluar dari air dan berhenti berendam. Setelah itu keduanya bergegas pulang sambil membawa perasaan masing-masing. Kedua anak tersebut merasa aneh dengan apa yang baru saja mereka lihat. Malamnya Yuda merasakan sesuatu yang aneh pada alat vitalnya. Entah kenapa ia merasa nyeri, tubuhnya pun serasa panas seperti terbakar. Tak berapa lama, kemudian ia pun pingsan dan menggigau ketakutan. Setelah itu tubuhnya pun berubah mirip dengan orang yang mengalami mati suri. Melihat keadaan Yuda yang semakin parah, maka anggota keluarganya segera memanggil Ki Kusumo, orang pintar yang mempunyai kelebihan menangani berbagai gangguan yang disebabkan oleh makhluk halus. Ki Kusumo duduk bersila di hadapan tubuh Yuda yang diam membujur mirip orang yang sudah meninggal. Namun yang aneh mata Yuda tidak terpejam, tapi terbelalak lebar dan pandangan mata itu seakan kosong dan hampa tanpa kehidupan. Ki Kusumo segera menerawang dengan mata batinnya. Dilihatnya pada tubuh yang terbaring itu sesuatu berwarna kuning kemasan tampak melilit tubuh Yuda. Ki Kusumo berusaha menembus sosok kuning kemasan itu. Namun ia mengalami kesulitan karena ada gumpalan kabut gaib tebal yang seakan menyelimuti tubuh Yuda. Raga halus dari Ki Kusumo pun keluar dan masuk menembus ke dalam mata yang kosong milik Yuda. Tubuh halus Ki Kusumo pun berputar dan ikut menghilang di telan kabut yang ada. Di tengah kabut tersebut, Ki Kusumo melihat tubuh Yuda kini jelas terlilit oleh sesosok makhluk berwarna kuning kemasan yang bertubuh panjang. Tubuh makhluk yang mirip ular tapi tidak mempunyai sisik tersebut tampak mengkilap. Siluman belut emas, cetus Ki Kusumo melihat penampakan makhluk yang melilit tubuh Yuda. Yuda sendiri seakan tidak menyadari apa yang terjadi. Ia seakan-akan sedang bercumbu dengan sosok tubuh yang melilit tubuhnya.
Melihat apa yang terjadi, Ki Kusumo kemudian mendekat dan tangannya bergerak berusaha melepaskan tubuh Yuda dari lilitan belut emas. Sementara, Yuda tetap asyik mencumbu belut raksasa yang melilit tubuhnya. Namun usahanya berkali-kali mengalami kegagalan karena licinnya tubuh belut tersebut. Makhluk ini bisa lepas jika Yuda sadar dengan apa yang sedang terjadi, gumam Ki Kusumo. Ia kemudian berteriak ke arah Yuda, "Lepaskan pelukanmu, yang kamu peluk adalah siluman belut." Semula Yuda tidak menghiraukan ucapan Ki Kusumo. Namun melihat laki-laki di hadapannya yang berulang kali memperingatkannya, ia merasa risih. Dia bukan belut, melainkan putri yang cantik jelita, bantah Yuda yang justru semakin mempererat pelukannya pada belut raksasa-raksasa itu. Melihat sikap Yuda yang tetap asik dengan belut emas tersebut, Ki Kusumo kemudian berteriak dengan lantang, "Itu tipuan siluman yang berusaha membutakan mata kamu. Tidak, dia betul-betul seorang putri yang cantik dan berniat menjadikan aku suaminya." Yuda sekali lagi membantah. "Aku akan berusaha mempengaruhi mata batin anak ini yang rupanya telah tersihir oleh sosok gaib di hadapannya," batin Ki Kusumo. Ki Kusumo pun mulai bersemedi, berusaha untuk mempengaruhi kesadaran Yuda. Seakan terpukul oleh sesuatu yang tidak tampak, tubuh Yuda yang sedang asyik memeluk belut raksasa itu kemudian terhentak keras. Lalu ia kemudian menjerit ketakutan sewaktu melihat sosok putri cantik berubah menjadi sesosok belut raksasa. Yuda pun menggigil ketakutan ketika sadar dengan apa yang sedang terjadi. Dalam ketakutannya Yuda menyebut nama Tuhan berkali-kali. Mendengar ucapan yang keluar dari tubuh Yuda, tubuh siluman belut emas itu pun menggeliat-geliat seakan kepanasan. Tubuh siluman belut emas itu kemudian berubah menjadi gumpalan asap tebal. Lama-kelamaan asap itu menipis dan selanjutnya menghilang. Badan Yuda yang terbaring lemah mulai bergerak pelan dan kemudian sadar. Sementara raga halus Ki Kusumo pun telah kembali ke raganya. Orang-orang pun bersyukur setelah melihat apa yang terjadi. Setelah keadaan Yuda membaik, Ki Kusumo pun bercerita apa yang telah dialaminya. Karena Yuda telah berbuat tidak sopan sewaktu berendam di sumber mata air, maka salah satu penghuni gaib tempat tersebut merasa marah dan mengganggu Yuda. Sosok gaib yang berwujud belut emas tersebut kemudian menarik jiwa Yuda ke alam gaib. Beruntung Yuda berhasil diselamatkan, kalau tidak jiwanya akan tetap terbelenggu dan terjebak dalam alam gaib di sumber mata air.